saya record 13. Oke, kita lihat ya. Jadi hari ini kita akan belajar di modul 1A, modul 1B, dan saya harapkan bisa masuk di modul 2. Karena nanti di modul 1B kalian ada tugas mandiri untuk kalian memperdalam Python basic-nya ya. Oke, kita yang sudah join, kalian sudah bisa lihat di modul 1A, kita akan install beberapa software yang ada di bawah ini ya. Satunya JetBrains, ini PyCharm, kemudian satunya linknya Python ya. Silakan kalian install untuk JetBrains sama Python-nya. Oke, bagi yang sudah join, silakan dibuka, kemudian silakan klik untuk JetBrains, maka kalian akan download. Untuk getting started with PyCharm, kalian bisa lihat nanti saja. Oh ya, terima kasih Edu. Ini karena tempat saya internetnya bermasalah, nanti biar bisa lihat ulang. Baik. Oke, saya menunggu. Saya tolong dikasih kabar ya. Karena kan kita praktek ya. Ini tadi saya post sih memang record. Aman? Oke, ada James kurang PyCharm, yang lain aman. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang install PyCharm nanti perhatikan dulu sambil jalan ya. Saya akan jelaskan dulu biar nggak terlalu lama ya. Mana ini tadi ya? Oke, kalau nanti kalian sudah install PyCharm, kalau bikin create new project, tinggal create new project. Kemudian ini kalian menyimpan tempat menyimpannya, ya location. Kemudian kenapa Python-nya diinstal? Ini nanti interpreternya pakai Python. Terus kemudian, nah ini pertama kali ada main.py, py ini Python. Kita klik file, setting, ya, ini ya, klik file, klik setting. Nah, nanti akan keluar begini. Jadi appearance ini nanti kita bisa warnanya putih, warna hitam, tinggal theme-nya saja. Kemudian kalau kita mau install yang interpreternya di mana, project. Tadi appearance ya, project, OpenCV, Python interpreter. Oke. Kemudian plus. Nanti kita akan jalankan di sini. Saya ulang lagi ya, silakan diikutin. Create new project. Kemudian ini location-nya, kalian mau ganti silakan. Basic interpreter-nya, ini pastikan Python. Kalau sudah, file, klik setting. Di sini file, klik setting. Oke. File, sudah saya record ya. File, terus kemudian setting. Kemudian kalau ini appearance, kita bisa ganti theme-nya kalau mau light. Oke, silakan dicoba-coba sendiri. Kemudian saya lebih ke sini ya. Project OpenCV, Python Interpreter, ini yang diinstal ya.
kebutuhannya adalah OpenCV Python plus set aja OpenCV terus kemudian Python ini ya. Oke, kemudian tinggal install. OpenCV, sorry ada min-nya ya. Bukan yang itu. OpenCV min Python. Nah ini. Ini sudah diinstal ya. Tinggal diinstal. Oke, nanti seperti ini. Oke, kalau sudah, ini berarti sudah siap untuk OpenCV. Python-nya juga sudah siap. Gitu. Pak, bisa ulangi lagi Kak yang OpenCV. Oke, saya ulang lagi ya. Yang nggak jelas langsung nanya ya. Jadi karena saya nggak bisa lihat satu-satu. Setting, project OpenCV. Ini karena saya kasih nama OpenCV ya tadi. Make new project-nya saya kasih nama OpenCV. Python interpreter, ini sudah saya install ya. Jika belum, misalnya begini ya. Saya plus saja. Cari yang OpenCV min Python. Nah ini. Oke. Ini tinggal klik, saya nggak kelihatan ini apa ini. Install package ya, ini. Install package. Saya tertutup dengan zoom-nya. Oke, nanti keluarnya seperti ini. Oke, pastikan semua sudah selesai. Permisi Pak, tadi Ya. yang di new project yang diubah settingannya apa aja ya Pak? New project saya lihatkan ya. Bentar. Ya, kelihatan ya. New project, create new project, kalian tinggal isi, namanya terserah. Kemudian ini alamat ya, lokasinya mau di mana, terserah. Kalau biasanya kan di My Document ya. Terus interpreternya pastikan ini Python. Saya sih nggak terlalu tak ada ini ya. Kalau misalnya kalian belum install kan berarti nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya nggak ketemu berarti cari di mana Python-nya. Gitu. Selesai. Ya. Kemudian ini kita siapkan install OpenCV. File, nanti open project namanya ini ya, OpenCV ini namanya project. Namamu apa di sini. Kemudian Python interpreter. Terus kemudian pastikan itu plus. Nah, ini plus dicari. OpenCV Python. Oke. Kemudian setelah di-install package, tadi install package ya, klik install package bagian bawah ini, klik install package. Nah, ini akan keluar seperti ini. NumPy OpenCV Python sudah siap. Oke. Kalau sudah, kita akan mencoba belajar Python file, belajar Python basic ya, sama-sama kita belajar. New Python file ya, kemudian ini caranya apa? Klik file, new Python file, kasih nama. Terserah namanya apa, chapter 1 atau apakah gitu. Oke. Ini kalau kalian pakai yang kalau ini pakai PyCharm-nya. Kalau yang berikutnya ini kita pakai ini. Saya agak lupa apa ini. Software Python-nya ya. Oke. Bisa ngikutin ya.
Di layar kalian kelihatan ini putih Python 376 shell ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kita bisa pakai ini ya. Pakai putih ini atau pakai hitam, terserah. Saya akan mencoba bersama-sama dengan kalian ya. Sudah siap ya? Mau pakai PyCharm, mau pakai Python, sama saja. Kita pakai PyCharm aja ya. Oke. Nah, kita akan coba sama-sama ya, karena kita akan praktek. Jadi kalian di rumah juga lakukan hal yang sama gitu ya. Kita akan coba jika A sama dengan 2 begitu, B sama dengan 5, kemudian kita ingin C sama dengan A plus B, Python case sensitif ya. Jadi perhatikan, oke, print. Kemudian seperti ini, tanggal C begitu. Selesai, klik kanan di chapter 1, saya kasih nomor chapter 1 ini, klik kanan, kemudian run chapter 1. Di bagian bawah kita lihat 7 gitu. Kayak kalkulator biasa ya. Kalau kita coba di Python-nya, A 2, B sama dengan 3, print. A plus B 5 langsung. Kalau kita ketik, karena ini kan Python ini nge-save, saya tuliskan yang ada tadi C sama dengan A plus B, maka print C sama gitu ya, karena dia sudah save di dalam. Ini kalau mau langsung ya, begitu. Sampai sini bisa ngikutin? Maaf, Pak. Itu tadi yang OpenCV itu Enggak, ini gimana ya, kita Pak? belum OpenCV ya. Saya akan memulai dengan Python dulu gitu. Bapak ngetiknya di bagian apa ya itu, Pak? Oh, saya bisa 2. Oke, saya ulang ya. Saya bisa ketik di Python-nya. Jadi software kita itu platformnya 2. Interpreternya adalah Python. PyCharm ini bisa saya sebut editor. Editor butuh interpreter. Nah, PyCharm ini editor. Terus kemudian di bawahnya dari editor ini ya Python-nya sendiri. Kalau di editor seperti ini kan kita lebih enak gitu. Makanya saya tunjukkan dua-dua ya. Saya ulang ya, saya ulang. Tapi jangan lambat-lambat ya. Edo bisa ngikutin? Maksud saya ngeluarin chapter 1 PY-nya ini, Pak. Ini saya ulang ya. Yang lain ya, aman ya. Tinggal new. Nah, Python file. Kita kasih nama Python file. Chapter, silakan kasih nama apa? Saya Oke, kasih baik, nama makasih. chapter 1. Ya, kosong kan? Gitu. Sampai sini clear? Pak, sudah. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba saya belum ke OpenCV. Kalian sudah menggunakan Python di kuliah apa ya? Saya mohon infonya. Bisa kasih ke saya ini informasi? Waktu itu di pemrograman IoT, Pak. Pemrograman IoT. Oh, berarti nggak ada masalah ya harusnya ya. Semua sudah, saya ingin tahu kesamaannya. Siapa yang belum pernah gitu? Yang 19 belum pernah. Oke. Baru pertama kali ya, makanya saya kasih dasar dulu. Gitu. Belum pernah. Langsung ini aja, langsung komunikasi aja biar cepat ya. Silakan buka mic-nya langsung aja. Oke, thank you. Ini sudah di chat ya. Oke, berarti saya lanjutkan. Semua bisa ngikutin ya. Bagi angkatan 18, Sugi dan kawan-kawan, Leonard 18 ya?
Iya, Pak. Jadi mungkin ngikuti dulu ya. Saya memberikan dasar saja hari ini, dan di Google Classroom saya kasih satu buku Python Basic, itu kalian bisa pelajarin. Saya ambil dari buku itu ya. Jadi di situ saya kasihin Ultimate Guide Python Basic. Silakan kalian pelajarin. Di sini adalah slide saya ya. Saya ambil dari buku ini. Saya nggak ambil semua, tapi paling tidak minimal saya mendasari untuk angkatan 2019 bisa mengenal Python. Sama-sama lah, saya kalau nggak dipakai pasti lupa ya. Saya mesti buka kamus juga kok gitu. Di robotik, mobile robot design, Python dipakai. Dakiton menggunakan Python ya. Tapi kalau nggak digunakan lama, ya lupa. Harus lihat lagi gitu. Nggak apa-apa. Oke, gitu ya. 2019, don't worry, langsung kita akan mencoba bersama-sama. Oke, berikutnya. Tadi kita mau pakai di PyCharm maupun pakai di Python, sama saja ya. Sekarang kita akan coba berikutnya. Saya akan memperkenalkan indentansi, indentation ya, apa sih namanya ini? Indentasi ya, indentasi. Susah banget ngomongnya ya. Jadi indentasi ini sebenarnya sangat penting di Python. Indentasi itu apa ini? Kita akan coba ya. Misal ya. Saya pakai if 5 lebih besar 2 misalnya ya. Nah, ini kan masuk kan? Nah, ini namanya indentasi ya. Print. Misalnya 5 is apa ini? Greater than 2 misalnya ya. Oke. Kita akan coba. Ya. 5 is greater than. Karena ini apa? If kondisinya terpenuhi, maka dia akan melakukan ini. Gitu. Jika saya coba misalnya begini, ya. Terus kemudian kita akan coba. Tapi ini sama, dia juga dilakukan. Tapi dia kalau yang di bagian depan ini, maka dia bukan bagian dari if. Misalnya saya begini, yang bagian dari if ya yang ada indentasinya ini gitu. Salah. Nah, tinggal ini ya. Bla 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 begini ya. Nah, ini dikerjakan setelah proses ini terjadi. Tapi yang bawah ini bukan bagian dari if. Itu kira-kira indentasi ya. Gitu. Oke. Berikutnya, indentasi sudah mana ya. Oke. Bisa ngikutin ya sampai sini ya. Sekarang saya akan coba bikin nilai, mengambil print nilai gitu ya. Jika A sama dengan 6, B sama dengan 9, B sama dengan 9, misalnya A sama dengan A plus B. Kemudian B sama dengan A min B. Kemudian 15 saya kurangi dengan ini berapa ini? Ini berarti berapa ini?
Ini berapa ini? A plus B berarti 15 ya. A min B berarti berapa? 6 dikurangi 9. Minus 3. Minus 3. Terus kemudian saya kurangi lagi. Kalau A sama dengan A min B. Berarti berapa? A-nya kan jadi 15. Ya. Kurangi 3. Berapa? Ini dulu, gini aja dulu deh. Saya kok malah bingung. Print A. Gini ya. Oke, 15. Nah, ini saya cuma mau menunjukkan ini aja sih. Kalau saya mau, kalian dulu di DKP ya harusnya ya. Belajar misalnya A sama dengan, ya ini sama ya. Koma A. Katakanlah begitu. Oke, ya. Jadi A sama dengan 15. Sama ya, kondisinya seperti ini sama. Ya, clear ya untuk membuat variabel. Oke. Nah, untuk pembuatan variabel itu di situ ada ya variabel di start dengan nama atau underscore karakter ya, letter. Terus kemudian tidak dapat di start dengan number, silakan kalian nanti lihat di slide saya ya. Kemudian variabel adalah case sensitive. Gitu. Sama seperti C. Oke, saya langsung coba berikutnya. Oke, ini sudah. Saya pilih aja ya, biar tidak lama. Input, ya. Input. Input ini kita lihat A sama dengan misal input enter a value ya. Terus kemudian print type A. Nah, ini kita ngambil input, kita bisa jalankan, enter value, value-nya dibaca misalnya 3 misalnya. Oke. Value-nya, enter value-nya 3, kelasnya string gitu ya. Oke, berikutnya perhitungan-perhitungan. Nah, data type di Python itu ada macam-macam ya, ada yang tipenya none, ada yang numerik, ada yang string, ada yang list, tuple, set, dan map ya. Saya nggak membahas satu-satu, kalian nanti bisa mencoba sendiri ya. Ini ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Bagaimana kalau misalnya menggabungkan begitu dari 2 number, ya kalian bisa coba sendiri. Ini tadi sudah. Ini perkalian ya, sama ya. Input ini int integer dikalikan gitu. Oke, ini tipe data di Python. Ada beberapa macam.
sebentar, kok nge-lag ya. Oke, ini dicoba satu-satu ya. Ini tipe datanya apa? Maksudnya tipe datanya apa? Kalau 3 integer, ini integer. Type dari angkanya ya. Oke, sini gampang ya. Oke. Saya pilihin aja ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, Python ini berhubungan dengan indentasi. Kita lihat ya, dia masuk ini tidak hanya sekedar masalah bagaimana memudahkan pembacaan, tetapi ini menjadi bagian. Gitu. If dengan else, ini satu lurus ya. If dengan ini else, lurus. Nah, berarti kalau statement ini sama if, ini adalah bagiannya dari ini. Statement yang bawahnya sama if, bagian dari yang ini, dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti tugas mandirinya pelajarin untuk loop dan function def. Ya, ini nggak saya jelasin. Ini fungsi untuk manggil ya. Silakan kalian coba. Oke. Saya langsung masuk yang kedua. Bentar. Kok enggak keluar gambarnya? Bentar ya, enggak keluar gambarnya. Oke. Kabel saya ada masalah. Oke, kita akan langsung mencoba ke OpenCV menggunakan OpenCV ya. Jadi kita akan mencoba untuk membaca dan menampilkan gambar ya. Fungsi untuk membaca gambar menggunakan OpenCV yaitu gini caranya. cv2.imread kurung buka dan kurung tutup. Nah, kurung buka dan kurung tutupnya ini gambar apa yang akan ditampilkan ya. Dan untuk show, ini membaca saja dari file. Untuk show, perintahnya seperti ini. Untuk show, perintahnya seperti ini. Kemudian untuk save, perintahnya I'm write. Save apa namanya? Ini namanya. Ya, kita akan coba. Oke, sekarang silakan ketik
ya. Silakan ketik ini. Kita latihan ya. Import, kan kalian sudah install. Import CV2. Terus kemudian saya sharingnya di sini aja deh. Biar sama-sama. Oke. Import CV2. Terus kemudian image sama dengan CV2 titik I'm read, kemudian gambarnya. Gambarnya katakanlah kalau namanya kucing.png. Nah, kucing.png ini saya sediakan. Kalian boleh cari di Google gambar apapun, kemudian masukkan di dalam folder yang disediakan, ya. Oke. Kemudian setelah di read, sekarang kita akan show. CV2, I'm show, belum buka. Namanya apa? Ini menunjukkan ya kucing, image. Ini kucing ini nama ininya ya, nama kalian bisa ganti-ganti nama di atas windownya. Gambar misalnya boleh. Terus kemudian kita ngambil dari mana? Image misalnya. Oke, saya nggak write dulu. Nah, tapi gambar ini akan langsung hilang. Berarti kita harus kasih wait, menunda ya. CV2 dot wait. Oke, kita kasih 0. Kemudian CV2 titik destroy all window. Oke. Nah, sekarang kita akan coba compare. Kita belum masukkan gambar loh ini ya. Kita akan coba lakukan aja, nggak apa-apa. Belum ada gambarnya ya. Nah, dia akan mencari gambarnya gitu kan. Dia di nomor 3, dia nggak bisa nampilin gitu karena gambarnya nggak ada. Nah, sekarang silakan kalian download dan masukkan gambarnya. Bentar, kalau saya masukkan, gambarnya ambil sembarang di ini boleh. Saya masukkan dulu ya. Download. Oke. Oke, kita jalankan. Ya, maka munculnya seperti ini ya. Kita ngambil gambar. Kalau saya munculkan gambar yang lain juga nggak masalah. Kita stop. Oke, sampai sini bisa ngikutin. Saya pakai Lena. Lena ini sering dipakai ya gambarnya.
Nah, ini ada ya, Lana PNG. Kalau gambarnya ada pasti keluar di sini. Oke. Maka munculnya ini gambarnya. Oke, silakan dicoba. Sudah semua? Ini bagaimana cara memunculkan, baca gambar, memunculkan gambar, dan menunggu. Kalau ini saya buat 10. Nah, saya buat 1000. Ya, 1 detik. Kalau 0, nunggu. Ditekan sembarang tombol. Ya. Kalau ini 1 detik. Wait key 1 detik hilang. Ya. Kalau 0, ya nunggu. Oke, silakan dicoba. Sudah? Ngetiknya sudah? Sudah. Yang lain? Erik sudah. Sudah bisa ngikutin ya? Oke, saya berarti yang kedua. Oke. Untuk masukkan gambar bisa ya? Nah, ini membaca penekanan tombol. Sekarang kalau ini sudah, sekarang kita mencoba membaca penekanan tombol. Ini wait key-nya 0, if key sama dengan 27, titik 2, langsung di bawahnya CV2, titik, destroy all windows. Ya. Kemudian seperti ini. Oke, kita coba. Elif-nya belum. Oke. Boleh nggak ya pakai ini ya? Oke. Sama dengan OFD S. 2 CV2 titik I'm right, katakanlah saya mau save namanya Lena 2 titik PNG katakanlah ya. Kemudian koma image, baru CV2 titik destroy all windows ya. Oke. Note Key-nya belum jadi variabel, Pak. key-nya belum tak kasih variabel ya. Key sama dengan CV. Oh Key. iya, salah, belum key-nya. Key sama dengan CV2. Oke, sama dengan ya, cari I nggak ada. Oke, ini save ya. Kalau save, maka dia save jadi Lena 2. Ada nggak ini ya, Lena 2. Tapi kalau misalnya saya nggak save, tinggal 27 itu apa? Escape ya. ASCII-nya 27, ASCII-nya escape. Gitu. Escape, Pak. Ya, kira-kira penekanan Windows seperti itu. Saya lanjut ya. Sekarang kita akan mencoba opening kamera. Opening kamera ini ada 2, yaitu dengan cara membuka, bukan opening kamera ada 2 ya, sorry. Kita bisa membuka kamera webcam atau membuka file MP4, ya kan? MP4 atau AVI atau nantinya webcam. Oke. Fungsinya nanti fungsi pertama itu kalau misalnya membuka MP4 berarti video capture, ya. Kita akan coba langsung aja ya. Kita akan mencoba membuka
clean data. Saya sediakan enggak ya di sini ya? Saya lihat ya di Google-nya. Di Google Classroom itu harusnya saya sediakan. Oh, belum ada ya. Bentar, saya tambahkan. Tak taruh mana ya? Saya download aja deh. Tuh. Bentar, saya download dulu ke sini. Udah ya? While true, katakanlah saya mau flag, image sama dengan cap.read. Kemudian CV2, saya mau showkan I'm show, saya kasih judul video, image. Oke. Terus kemudian saya pakai if CV2 titik wk ini 1 and quit. Klik. Ya, saya mengambil data dari MP4, kemudian ini selesai ya soalnya. Begitu. Silakan dicoba. Sudah semua? Jika sudah semua, saya tolong dikasih tahu. Saya kasih di screen tuh, ini slide-nya ya.
Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain sudah ya? Oke, kita lanjut ya. Kita akan mencoba untuk membuka webcam. Kalau MP4 hanya seperti ini. Sekarang kita akan mencoba membuka webcam. Ini coba diketik ya. Akan munculnya seperti ini ya. Jadi kita buka webcam kita sendiri. Kalau katakanlah webcamnya ini saya pakai Zoom, maka ini tidak bisa buka. Karena ini tadi saya off-kan, maka saya bisa buka. Ya. Kalau saya tutup, nggak bisa, kecuali kita tekan key. Yuk, dicoba. Sorry. Ya, ini ya.
Sudah? Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya akan mau mencoba bagaimana mengatur luasan dari frame ya. Jadi width dan height. Nah, kalian coba tak tunjukkan dulu ya. Jadi untuk mengatur dari frame, saya akan masuk ke ini ya. Oke, kita bisa mendapatkan berapa ukuran framenya dengan cara cap.get. Perintahnya ini ya. Cap.get 3 untuk width sama height-nya sama 4. Ini kita dapatkan misalnya 640 kali 480. Tapi kalau kita mau set, berarti cap.set 3 dan ininya koma 320 dan cap.set 4,240. Kita akan coba ya. Nah, ini coba. Jadi saya akan coba setnya dari 640, 480, terus kemudian ini dulu aja, yang ini enggak usah, enggak apa-apa. Ya, kita coba dulu ini deh. Silakan dicoba. Terus kemudian coba kalau diganti 1024, 768. Enggak usah dulu, enggak apa-apa. Terus kalau sudah 640, 480, kalian silakan coba kalau saya besarkan. 1024, terus 768. Nah, efeknya apa?
Oke, perbedaan yang mana ya, William? Ini sama yang buat sebelumnya open webcam itu, Pak. Yang sebelumnya itu, bentar yang mana ya? Oh, kok nggak bisa? Bentar. Kok ngehang? Bentar, kecantol. Enggak. Saya stop share dulu ya. Apa resolusinya ya, Pak? Sebentar, saya nggak bisa open lagi. Oh, bentar William. Oh, yang ini ya? Yang ini sama yang ini ya? Betul ya? Iya, Pak. Jadi kalau yang ini, kita itu resolusi apapun ditampilkan kan. Kalau yang ini kita pengen tadi itu tak buat berapa? 640 ya? 640, 320, berarti ini dikecilkan gitu. Ya, resolusi. Jadi kita main-main ini dari ukuran gitu. Kalau kita 1024, 768 berarti lebih lebar. Tapi kalau 640, 320 jadi lebih kecil. Gitu aja. Ya, gitu. Oke? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, jadi untuk melihat semua sudah ya? Ini William tadi sudah. Yang lain sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya tampilkan. Ini ada tugas untuk kalian, terutama yang belum pernah Python ya. Tadi kan saya lewat-lewatin aja ya. Ini kalian coba ya. Coba sendiri aja ya. Coba sendiri, terus kemudian sama yang di terakhir. Ini ada catatan saya ya. Nah, ini. Pelajari untuk loop, nested loop, function in Python, terutama yang def. Karena function ini ada beberapa ya. Yang def ini nanti kita bisa panggil. Gitu. Untuk tugas mandiri hari ini, kalian mencoba sendiri, tidak perlu dikumpulkan. Ya. Belajarnya dari mana? Buku sudah saya kasih di situ. Ya. Kalian bisa download sendiri juga di AI Hub. Ya. Gitu. Oke? Jelas ya? Minggu depan kita akan mencoba masuk ke mulai ke mengubah image ya dari minggu depan kita akan mulai processing image ya, mulai bagaimana membuat gray, bagaimana membuat blur, terus kemudian kita bandingkan dilation dan sebagainya, erosion. Baru nanti itu dasar-dasar untuk membuat pengenalan kontur, ya, seperti itu. Nah, hari ini kalian kuatkan untuk di dasar-dasar yang tadi sama Python-nya, gitu. Silakan langsung dikerjakan sendiri, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, ya. Jadi silakan di-download bukunya, kemudian dari tugas mandiri itu tolong dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat sore. Oh, Pak Tiang ada tambahan, Pak Tiang? Pak Tiang masih di sini ya? Permisi, Pak. Enggak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Ya, Edo, ada Mau pertanyaan? tanya, Ya, ini recordingnya tuh nanti linknya taruh mana ya, Pak? biasanya saya kasih. Nanti
di YouTube. Atau di mana Pak Tian? Di-upload di drive itu aja Pak, yang kemarin itu ya? link yang saya berikan itu. Oh baik. Pak Andi juga bisa akses toh. Ya, oke, saya upload di situ aja. Ya. Di dalam situ nanti bikin satu folder tanggal hari ini, terus di dalam foldernya taruh rekaman. Oke. Baik, Pak, makasih. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Makasih Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya.